Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2305076065. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran pertemuan keempat, yaitu tentang interaksi sosial dan motivasi dalam belajar. Oke, kita bahas dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial antar individu dengan individu yang lain, antar kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga inilah yang akan mampu mendukung atau melancarkan suatu proses dalam pembelajaran, terkhususnya kepada seorang peserta didik. Nah, jadi teman-teman, dalam pembelajaran itu ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya, yaitu yang pertama yaitu tujuan instruksional, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga adalah metode dan alat dalam interaksi, yang keempat adalah sarana dan prasarana, dan yang kelima adalah evaluasi. Ya, itu tadi ada 5 komponen pembelajaran. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari komponen pembelajaran itu sendiri, yaitu yang pertama, yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional di sini yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi, guru itu menginginkan atau mengupayakan agar apa yang telah dipelajari di sekolah itu mampu dikuasai atau mampu diaplikasikan kembali oleh peserta didiknya. Oke, kita lanjut pada metode yang kedua, yaitu materi pembelajaran. Setelah guru menentukan tujuan instruksional, guru juga harus pintar dalam menentukan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan oleh peserta didik, materi yang akan diajarkan oleh peserta didik. Hal ini juga harus melihat pada situasi, kondisi, karakteristik, dan jenjang peserta didiknya. Jadi tidak asal-asalan dalam menentukan materi yang akan diajarkan. Oke, komponen yang ketiga adalah metode dan alat dalam interaksi. Nah, setelah kita menentukan materi pembelajaran, kita juga membutuhkan metode dan alat interaksi yang digunakan sebagai pendukung jalannya pemberian materi itu, agar tujuan dari materi itu dapat terserapkan atau dapat diserap baik oleh peserta didik. Hal itu juga mendukung daya ketertarikan murid dalam pembelajaran. Contohnya dalam presentasi, kita menggunakan alat-alat seperti laptop, TV, agar bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini sendiri ada beberapa banyak metode pembelajaran, kan, seperti yang sudah disinggung oleh pada pertemuan kedua. Salah satunya metode behavioristik dan segala macam. Nah, kita juga dapat menentukan metode pembelajaran tergantung pada kondisi yang akan kita lakukan pada saat itu. Oke, sekarang yaitu pembahasan metode keempat, sarana dan prasarana. Nah, dalam proses belajar ini, sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting untuk terjadinya interaksi, seperti sarana waktu, sarana tempat, dan sarana lain sebagainya. Kemudian metode yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ini agar kita tahu sejauh mana pembelajaran yang telah kita lakukan. Hal ini juga bisa melihat apabila ada kekurangan dalam pembelajaran, jadi kita bisa memperbaiki kembali atau memperbaiki kembali ketertinggalan yang ada pada proses pembelajaran, ya, seperti itu. Nah, itu tadi metode-metode pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas
peran penting motivasi dalam pembelajaran itu apa sih? Nah, motivasi adalah suatu dorongan atau dasar untuk kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Kemudian motivasi ini ada dua ya dalam pembelajaran itu. Nah, yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini berasal dari diri seseorang, seperti didukung oleh aku ingin jadi ini nih, aku ingin seperti ini. Hal itulah yang dapat memotivasi diri mereka untuk bisa semangat dalam menggapai apa yang dia inginkan. Kemudian motivasi ekstrinsik itu berasal dari faktor sosial, dimana seperti wah dia bisa seperti ini, dia hebat ya, aku pengen seperti dia. Nah, seperti itu. Jadi kita akan terbawa suasana atau terbawa semangatnya itu kepada kita. Jadi kita bisa mengambil suatu patokan atau contoh dari orang yang menginspirasi buat kita gitu. Nah, selanjutnya adalah upaya-upaya motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pilih metode belajar yang tepat. Kemudian yang kedua memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga memanfaatkan media belajar. Yang keempat meningkatkan kualitas guru. Yang kelima evaluasi pembelajaran. Dan yang keenam yaitu ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yaitu ya teman-teman yang sempat saya bahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan kata maupun kalimat saya yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di minggu pertemuan berikutnya ya. Jangan bosan-bosan nonton. See you.